Ini kita akan berbincang soal dukungan Kadin NTT untuk para atlet khususnya yang akan memasuki masa pensiun, dan di ujung telepon sudah bersama kita Ketua Umum Kadin NTT Bapak Bobby Lianto. Pak Bobby, selamat pagi. Selamat pagi semua para pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Apa kabar pagi hari ini Pak Bobby? Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak Bobby, ini apa yang melatar belakangi dan juga motivasi Kadin NTT ya dalam memberikan dukungan dan juga monitoring bagi para atlet pasca pensiun? Ya, jadi kan ya kita tahu bahwa kita semua ini pencinta olahraga, dan di mana kita semua berupaya untuk mencetak atlet-atlet terbaik NTT di segala bidang olahraga. Dan kita pun bangga bahwa atlet kita berhasil memiliki prestasi, mendapatkan medali emas ataupun perak dan lain-lain. Iya. Tapi kemudian kita lihat history bahwa banyak atlet-atlet kita setelah mereka punya puncak kejayaan di masa mudanya, mereka mendapat medali, sukses, berhasil, bahkan sampai kepada SEA Games dan lain-lain. Tapi setelah itu, mereka pegang medali itu hanya menjadi satu cerita bangga provinsi kita, negara kita, atau daerah kita. Tapi kemudian apa yang mereka dapatkan pada waktu itu, mereka dapatkan tentu hadiah atau bantuan dari pemerintah. Tapi setelah itu bagaimana mereka, kehidupan mereka? Nah, yang terjadi adalah memang banyak diusahakan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Ada yang mencoba untuk ASN. Kalau zaman dulu mungkin banyak diarahkan ke ASN ya. Nah, tetapi hari-hari ini ASN tidak berproses seperti dulu. Sekarang punya persyaratan yang ya harus mengikuti aturan, jadi tidak dapat dipaksakan tentu oleh kepala daerah, dan akhirnya mereka harus diarahkan masuk ke pekerjaan swasta ataupun, dan banyak yang jadi security ya. Bahkan miris sekali, ada yang atlet yang kita banggakan tapi kemudian masa tuanya karena tidak punya base bisnis pekerjaan ya, kemudian mereka bahkan kesulitan. Itu banyak sekali berita seperti itu ya. Benar. Nah, apa yang dilakukan Kadin kemarin, kami bersama Profesor Christina Widya Utami yang adalah Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya, di mana kita tahu Universitas Ciputra adalah universitas yang sangat concern dengan yang namanya entrepreneur, melahirkan entrepreneur atau wirausaha. Nah, dan ini adalah universitas yang terbukti di mana para mahasiswa lulusan dari Ciputra adalah menjadi seorang entrepreneur yang top, sukses, dan baik. Nah, melalui itu kesempatan kemarin Profesor Christina Widya Utami ini mengunjungi KONI NTT, dan bersama difasilitasi oleh Kadin NTT, di mana beliau menceritakan sharing tentang apa yang dilakukan di KONI Jawa Timur. Jadi ini memang kisah sukses sudah berjalan, yaitu KONI Jawa Timur telah melakukan pengembangan di mana para atlet-atlet, bahkan bukan hanya atlet, para pelatih, wasit ya, coach, semua di dunia olahraga, bahkan pengurus KONI itu diajarkan bagaimana menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wirausaha. Nah, dasar-dasar base-nya adalah memberikan ilmu-ilmu manajemen, ilmu marketing, ilmu bagaimana menemukan bisnis idea, bagaimana menyusun strategic plan dari satu strategik usaha sehingga memperkecil risiko usaha, bagaimana mengelola uang, keuangan, dan lain-lain, sehingga ini menjadi modal utama ya. Setelah itu, kalau yang dilakukan Jawa Timur KONI, mereka memberikan bantuan
modal usaha. Nah, walaupun modal usahanya kecil, cuma 1 sampai 5 juta rupiah, tapi semua belajar dari kecil. Dan alhasilnya mereka menghasilkan para atlet-atlet yang sudah pensiun, mereka sudah jadi pengusaha-pengusaha sukses berhasil tanpa harus bekerja ikut perusahaan, tapi mereka malah punya bisnis-bisnis yang menopang kehidupan mereka, bahkan ada yang sukses dan berhasil luar biasa. Iya. Nah, inilah yang kami Kadin NTT memfasilitasi Rektor Universitas Ciputra ini untuk berdiskusi dengan KONI NTT, di mana kami ingin juga di NTT, KONI NTT juga dapat memfasilitasi ini kepada para atlet-atlet kita. Dan Kadin NTT bersedia untuk menjadi mentor, untuk mendampingi. Kenapa? Karena konsepnya begini, menjadi seorang pengusaha itu berbeda dengan olahragawan yang dimana maksudnya setiap orang mirip dengan olahraga, di mana setiap olahragawan pasti ada coachnya, pasti ada pelatihnya, yang terus mendampingi ya sebelum dia turun arena, kira-kira. Jadi itu pun yang akan dilakukan oleh Kadin NTT, di mana kami para pengusaha-pengusaha dan pengurus Kadin NTT dan juga di segala bidang asosiasi yang di bawah dari Kadin NTT, ya, sebagai payung organisasi pengusaha, ya, banyak sekali, ada HIPMI, APindo, Gapexi dan lain-lain. Nah, itu bersedia menjadi mentor kepada atlet-atlet yang dibina yang mau menjadi seorang wirausahawan. Jadi selain dia pertama adalah mengikuti pelatihan ini, mempersiapkan mereka, kemudian setelah itu mereka akan mulai usahanya, bahkan kami akan fasilitasi untuk mereka dapat juga mendapatkan pinjaman KUR dari perbankan, ya, dan mereka bisa memulai usaha. Dan teman-teman Kadin akan mendampingi, mementor, memberikan masukan, ya, dan lain-lain sampai para atlet yang sudah pensiun ini mereka menjadi seorang pengusaha yang tangguh dan sukses dan berhasil. Kira-kira begitu. Kania. Baik, Pak Bobi, ini apakah program yang dirancang oleh Kadin NTT ini akan menyasar seluruh cabang olahraga atau difokuskan pada cabang tertentu terlebih dahulu? Oh, tentu semua. Jadi tidak melihat cabang apa itu, makanya kami kan ke KONI. KONI sebagai mother organization lah ya, untuk yang memayungi semua bidang olahraga. Jadi tidak kepada tertentu, semua olahragawan, bahkan bukan hanya atlet, mau pengurusnya, mau wasitnya, mau coachnya, semua. Yang terus. Jadi ini satu konsep idea yang sangat menarik dan bisa membantu para atlet. Gitu. Baik. Pasti ada tantangan terbesar nih menurut Pak Bobi ini. Kira-kira tantangan terbesar apa ke depannya akan dihadapi nanti? Tantangannya dalam satu bisnis, pasti kita tahu bahwa bisnis itu tidak selalu lancar dan sukses. Ya. Dan dalam memulai satu bisnis itu pasti ada gelombang jatuh bangunnya, ada resiko. Semua kita lakukan dalam hidup ini pasti ada resiko. Nah, bagaimana dengan diperlengkapi dengan ilmu manajemen, ya, itu akan memperkecil resiko. Kalaupun dia melakukan pinjaman bank, ya, kita akan menunjukkan bagaimana dengan memahami teori dan strategi bisnis pengelolaan uang, maka ini akan sangat memperkecil kemungkinan kerugian. Ya. Dan juga memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa sukses dalam berbisnis. Nah, tantangan itu, ya, itu yang akan tentu dihadapi oleh para atlet, dan khususnya kita di NTT kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang NTT itu belum memiliki mental seorang entrepreneur. Kebanyakan anak-anak muda yang lulus kuliah
mereka akan concern kepada mau daftar jadi ASN ataupun bekerja, ya, tidak fokus kepada saya mau buka lapangan pekerjaan, saya mau jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena ini ada satu pemahaman bahwa seolah-olah itu, ya, itu bukan mereka bukan dilahirkan untuk seorang entrepreneur. Padahal ada satu kabar baik nih. Ini istilah saya sendiri. Istilah saya tanda kutip ya. Jadi entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha itu dalam tanda kutip bukan penyakit turunan, tetapi penyakit menular. Artinya bukan maksudnya itu penyakit, tapi maksudnya gini, bahwa entrepreneur menjadi seorang pengusaha itu bukan tentang keturunan atau dari keluarga seorang pengusaha, tetapi dia harus masuk dalam lingkungan pengusaha, ya, karena dia akan dapat ditularkan, dapat diciptakan. Jadi seorang pengusaha itu bisa dipersiapkan, disiapkan, dilahirkan, gitu lah. Bukan karena faktor keturunan, oh karena orang tuanya memang pedagang maka dia jadi pedagang. Sebenarnya itu hanya faktor lingkungan, ya, seperti kita kalau orang tua kita ASN, dari kecil kita sudah mimpinya mau jadi seperti orang tua kita. Kalau orang tua kita mungkin seorang olahragawan sekalipun, kita pun seperti itu. Oke, Pak Bobi? Ya, Pak Bobi. Oke. Halo. Ya, masih bersama kami, Pak Bobi? Halo, iya. Ya, baik. Ini berikutnya Pak Bobi, ya, di akhir kebersamaan kita kira-kira apa harapan dan juga pesan, ya, dari Kadin NTT bagi para atlet muda dan yang sedang bersiap pensiun terkait pentingnya mempersiapkan masa depan sejak dini. Oke. Jadi tentu ini pesan saya dan masukan saya bahwa walaupun kita fokus kepada atlet dan memperjuangkan bangsa kita, bahkan provinsi daerah kita, tetapi kita semua itu punya potensi, kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya, dan semua kita bisa, sehingga ya, walaupun kita menekuni satu bidang olahraga, kita pun bisa sambil belajar tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil. Dan kita mengharapkan bahwa semua atlet-atlet punya jiwa entrepreneur, memiliki kemampuan menjadi seorang wirausaha, dan kami berharap bahwa KONI akan siap juga memfasilitasi, mempersiapkan atlet-atlet kita untuk bisa menjadi pengusaha yang akan menunjang kehidupan mereka selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Semoga program dari Kadin NTT ya bisa memberi angin segar bagi para atlet untuk berdaya, tetap berdaya ya, bahkan setelah mereka pensiun dari dunia olahraga. Begitu ya Pak Bobi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Terima kasih Kania dan juga para pemirsa Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bobi Lianto, Ketua Umum Kadin NTT, terkait dengan Kadin NTT siap dukung dan mentor atlet jadi pengusaha pasca pensiun.